Nah, ini langkah-langkah konseling ya, dari mulai membangun dasar-dasar konseling, menggali permasalahan, memilih solusi dan menegakkan diagnosa, memilih rencana intervensi, memperoleh komitmen dan monitoring evaluasi gitu. Tapi kalau di bagian ini, komitmen itu dia masuk ke dalam intervensi. Tapi nanti nggak masalah ya. Jadi langkah-langkah tuh 6, jadi nanti bisa pakai yang ini atau pakai yang ini gitu. Karena yang ini ya, yang akhir konseling ini bisa bukan termasuk langkah-langkah ya, tapi merupakan prosesnya, ini proses dari monitoring dan evaluasi kayak gitu. Nah, di sini perlu kalian tahu ya, yang kemarin juga sudah kita bahas bahwasanya konseling sama konsultasi itu bedanya di sini. Nah, konseling memang karena dia posisinya horizontal ya. Jadi antara klien dan konselor itu dia posisinya horizontal. Jadi si konselornya ini memberikan alternatif sesuai dengan keadaan si kliennya. Itu beda dengan konsultasi karena memang disesuaikan dengan keadaan si kliennya. Apabila darurat berarti tidak ada alternatif masalah kayak gitu. Jadi si konselornya ini sudah mematok ya jenis diet, preskripsi diet yang harus dilakukan oleh si kliennya. Yang pertama, membangun dasar-dasar konsultasi dan konseling. Ini langkah awal ya dalam menciptakan hubungan yang baik. Jadi ini mulai dari menyapa klien dengan ramah tamah, memberikan salam, kayak gitu, menggunakan kata-kata seperti biasanya diawali apa yang bisa saya bantu ya Pak Bu, kayak gitu. Terus nanti dipersilakan duduk, kayak gitu. Jadi istilahnya itu dalam komunikasinya kita harus membangun ya, harus membangun komunikasi yang baik dengan klien, karena kita tidak hanya nanti 1 kali 2 kali bertemu dengan klien, tapi bisa jadi biasanya kita targetnya kita 6 kali gitu. Tapi ternyata dari intervensinya ternyata si kliennya ini ada penurunan kepercayaan diri nih, jadi harus balik lagi ke proses awal gitu ya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi yang awalnya kita menarget bahwasanya ini nanti sesinya sampai 6 kali, ternyata sampai 10 kali karena memang itu tergantung dengan keadaan kliennya kayak gitu. Makanya kita sebagai temannya ya, sebagai teman ngobrol lah ya, istilah teman ngobrol yang memang dari segi keprofesiannya kita gitu. Jadi kita harus memberikan saran apa yang cocok dengan situasi si kliennya gitu. Nah, di sini konselor itu memperkenalkan diri ya, terus dia memberikan kesempatan klien untuk menceritakan identitasnya. Jadi personal ini ya, data personalnya klien ya, data personal klien. Terus nanti konselor ini mencatat identitas. Jadi mencatat identitas. Kalau misalkan sudah screening ya, karena memang kalau di rumah sakit misalnya nggak langsung ke poli gizi misalkan. Kalau di IGD dulu kayak gitu. Nah, itu kan ada screening ya, namanya screening. Kalau di proses PGRS ya gitu ada screening. Nanti kita nggak perlu menuliskan lagi identitas si kliennya kayak gitu. Palingan cuma kita menanyakan mengenai data personal lainnya, seperti riwayat sakit, riwayat makan kayak gitu. Jadi tapi di sini kita tetap tekankan lagi ya, apakah benar identitasnya ini sudah benar kayak gitu ya. Terus di sini misalkan nih ya si kliennya datang kayak gitu ya. Jadi di awal-awal untuk membangun hubungan baik kayak gitu ya, dan juga supaya keadaannya tuh nyaman kayak gitu ya. Jadi si konselornya ini bisa memberikan media untuk baca-baca kayak gitu. Karena biasanya kalau klien itu kan masih tegang ya, apalagi ketemu dengan orang baru. Jadi bisa istilahnya basa-basi lah ya, kayak gitu, memberikan ini media majalah ataupun brosur leaflet gitu kepada si klien untuk dibaca-baca. Gitu. Nah, pada tahap ini, jadi sebisa mungkin konselor ini bisa menunjukkan diri sesuai dengan profesi dan kompetennya. Karena kan di sini tadi yang seperti saya bilang, pertemuannya tuh nggak sekali 2 kali, kayak gitu. Jadi memang si konselornya ini harus menempatkan dirinya
sebagai seorang profesional dan kompeten, supaya nantinya bisa dipercaya ketika kliennya itu bercerita mengenai masalahnya. Seperti itu. Yang selanjutnya menggali permasalahan. Ini juga ya sudah dipelajari kemarin dan juga sudah dibahas ya di mata kuliah lainnya ya. Jadi data-data ABCD, antropometri, biokimia, klinikal, sama dieteri. Dan juga identitasnya tadi ya, data personalnya tadi ya. Jadi data personalnya ini sosial budaya juga bisa masuk. Nah, tujuan dari pengumpulan data yang ABCD ini itu mengidentifikasi masalah gizi dan faktor-faktor apa sih yang menyebabkan masalah tersebut. Jadi data-data ini tuh bukan hanya kita kumpulkan saja, tapi sebagai ini ya, sebagai poin ya yang nantinya bisa kita jadikan sebagai masalah gizi dan juga faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu. Nanti kita bikin PES ya. Jadi untuk data-data ini misalkan data riwayat makan, ini bisa kita gunakan sebagai etiologi atau sign and symptom-nya. Ini yang kedua diverifikasi. Jadi diverifikasi itu dihubungkan nantinya itu. Diverifikasi apakah benar datanya. Gitu. Kalau interpretasi ini baru dia dihubungkan. Misalkan biokimianya itu kreatinnya tinggi. Oh ini bisa jadi karena ada gangguan ginjalnya. Terus di sini penentuan masalah dan penentuan penyebab masalahnya itu apa. Biasanya kalau dalam setiap data ya, misalkan kalau data assessment-nya ya, data antropometrinya kayak di tabel ini, oh ternyata IMT-nya itu dia di atasnya normal, gitu. Dia overweight. Seperti itu. Nanti di bawahnya tuh ada kesimpulannya. Kesimpulan bahwasanya si kliennya ini dia IMT-nya berapa, terus tergolong overweight. Kayak gitu. Biokimia juga seperti itu. Kalau di biokimia, di klinis, di semuanya lah ya, antropometri, biokimia, sampai ke riwayat makan itu kan dia dibandingkan kan ya dengan standar baku. Misalnya antropometri, oh dia hasilnya 23,59 misalkan. Oh dia 23,59 itu dia termasuk apa ya? Jika dibandingkan dengan range-nya IMT untuk Asia. Biokimia juga seperti itu. Jadi misalkan dia kreatinnya, nah misalkan ini apa namanya, HB-nya lah ya, HB-nya itu dia kurang dari 11, misalkan 9. Oh ternyata dia anemia. Karena kalau HB-nya kurang dari 11, nah itu dia termasuk anemia. Baru nanti diinterpretasi bahwasanya ini dia anemianya karena kecelakaan gitu misalkan. Fisik klinis juga seperti itu. Kalau fisik itu kan dia secara ini ya, secara tanda dan gejala ya, kayak gitu. Misalkan dia ada odem kayak gitu, atau dia apa namanya, rambutnya mudah patah. Kalau klinis, nah, klinis ini biasanya seperti dia mengukur tekanan darah, terus dia bisa termasuk apa namanya, suhu, pernafasan kayak gitu ya. Nah, kalau yang personal ini biasanya tidak ada ini ya, tidak ada standar bakunya ya, karena di sini dia cuma mengumpulkan data umumnya. Misalnya di sini identitasnya cuma dia ada informasi lainnya, sosial budaya, terus dia ekonominya kayak gitu. Jadi ini dibandingkan dengan standar baku ya, ini data-data ABCD-nya. Nah, ini contoh dari data personalnya ya, data personal. Terus ini dia biokimia dan ini fisik klinisnya. Berarti kalau sign and symptom kemarin sudah pernah dibahas ya di pertemuan 1 sendiri ya. Kalau sign, tanda itu dia bisa dilihat oleh konselornya, jadi bisa dilihat oleh tenaga kesehatannya. Tapi kalau gejala itu yang dirasakan oleh pihak kliennya. Kayak gitu. Nah, data-data ini nanti bisa digunakan sebagai, tadi yang saya bilang ya, etiologi dan sign and symptom-nya. Jadi kita harus benar-benar kalau menanyakan itu sebisa mungkin ya deep interview gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang
Jangan sampai ada yang terlewatkan kayak gitu. Nah, setelah kalian melihat data, misalkan kalau yang ini ya, ini kan biasanya dari lab ya. Jadi nanti kalian bisa konfirmasi ya data-data ini. Nah, kalau yang ini nanti bisa ditanyakan kembali kayak gitu ya. Jadi setelah kayak recall gitu ya. Kalau recall kan setelah kita menanyakan makanan respondennya, kita ulangi lagi ya, benar atau enggak kayak gitu. Begitupun juga ketika kita menanyakan data personal. Jadi jangan sampai misalkan pertemuan pertama kayak gitu ya, si kliennya deg-degan atau masih kurang nyaman gitu ya ngobrol sama orang baru kayak gitu. Akhirnya dia melebih-lebihkan atau mengurang-urangi data yang seharusnya tidak seperti itu. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya menegakkan diagnosa ya. Jadi di sini ada domainnya, ada 3 domain ya. Ada 3 domain, domain asupan, klinis, dan juga perubahan perilaku gitu ya. Jadi di sini mengidentifikasikan adanya problem gizi, faktor penyebabnya apa, dan gejalanya apa. Nah, ini PES-nya ya, maksudnya ya, gitu. Nanti tentukan domainnya itu kan nggak bisa berubah ya, kayak gitu. Kalian sudah belajar ya NI1 misalkan apa, NI1.2, nah itu apa. Nah itu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah itu adalah yang faktor penyebab, etiologinya atau sign and symptomnya itu bisa diubah. Bisa diubahnya kenapa? Dilihat dari problemnya. Kira-kira cocok nggak ketika dihubungkan dengan E sama S-nya itu cocok nggak dihubungkan sama problemnya, kayak gitu. Bisa jadi ada ada 2 problem ya, etiologinya sama tuh nggak masalah, atau sign and symptomnya sama tuh nggak masalah, gitu. Jadi harus dicocok-cocokkan kira-kira sesuai atau enggak sih dengan problem dari masalah gizi si kliennya itu. Kemarin juga sudah ini ya, kalian di mata kuliah dietetika sudah membahas terminologi diagnosa gizi ya. Jadi sebelum kalian menegakkan diagnosa, nanti kalian harus membuat terminologi diagnosa gizi dulu, kayak gitu. Nah, ini ya, kalau asupan ini masalah aktual ya, jadi yang berhubungan dengan asupan energi, gizi, cairan, dan dia pemberian makanan, misalnya makanan oral maupun parenteral-enteral. Kalau yang klinis ini berkaitan dengan kondisi medis, gitu ya. Jadi penurunan fungsi ginjal atau penurunan fungsi organ lainnya kayak gitu. Domain perilaku. Nah, domain perilaku ini dia berhubungan dengan pengetahuan perilaku dan kepercayaan. Yang dia berhubungan sama ini nantinya ya, yang biasanya dia etiologi atau sign and symptom-nya berhubungan dengan data personal. Seperti ini. Ini contoh PES-nya ya. Jadi kelebihan asupan energi atau biasanya kalau ini ya, kalau oral itu ya, kalau intake maksudnya, kalau intake itu kan ada kelebihan asupan, ada yang dipisah-pisah ya, ada yang energi, karbohidrat, lemak sendi-sendi, atau dia kelebihan asupan oral. Kalau oral itu dia udah jadi satu tuh. Misalkan kalau energi dan makronutrien lainnya itu dia berlebih. Jadi bisa pakai satu itu, jangan satu-satu makainya. Oh, ini dia energinya tinggi, lemaknya tinggi, terus proteinnya tinggi. Itu berarti ini kelebihan asupan energi, kelebihan asupan lemak, kelebihan asupan protein. Jadi nggak seperti itu. Jadi kalau semuanya tinggi, pakainya NI yang dia kelebihan asupan oral ya. Ini problemnya berkaitan dengan konsumsi makanan tinggi lemak dengan porsi besar. Ya, ini dilihat dari mana? Dilihat dari datanya, riwayat makanannya, riwayat makannya. Jadi nggak tiba-tiba dia, kayaknya ini mbaknya ini deh, konsumsi makannya, konsumsi goreng-gorengannya dia banyak deh kayak gitu. Dilihatnya harus dari data, gitu ya. Ditandai dengan asupan energinya. Nah, ini bisa ditandai dengan apa? Dengan data yang kita dapatkan di recall. Jadi ditandai dengan hasil recall-nya bahwasanya asupan energinya lebih dari 1000 kalori dari yang dianjurkan atau dari kebutuhannya. Dan kenaikan berat badannya 6 kg dalam 18 bulan terakhir.
Jadi kalau S-nya ini dia bisa ditambahin nggak cuma satu tuh nggak masalah. Gitu. Jadi memang yang di ini yang sesuai gitu ya. Jadi bukannya misalkan kelebihan asupan energi berkaitan dengan konsumsi makanan tinggi lemak ditandai dengan susah bernafas gitu. Walaupun obesitas ya, kalau yang ini ya bisa jadi ini misalnya masalahnya obesitas gitu. Terus ditandai dengan dia tanda gejalanya, oh ini sesak nafas, yaudah dimasukkan deh. Gitu. Mereka nyambung nggak sih? Gitu. Dia kelebihan asupan energi nih berkaitan dengan konsumsi lemaknya tinggi, ditandai dengan dia gejalanya sesak nafas. Dia memang gejala sama tandanya secara fisik klinisnya dia sesak nafas. Tapi kalau dia dijadikan sebagai S-nya, sign and symptom-nya itu tidak cocok. Seperti itu. Jadi memang harus dilihat dulu data-data dari riwayat personal, riwayat makan, terus fisik klinisnya, kira-kira cocok dengan problemnya tuh apa. Seperti itu. Langkah selanjutnya rencana intervensi gizi. Nah, rencana intervensi gizi. Jadi di sini kalian sudah tahu kan ya diagnosa gizinya tuh seperti apa. Jadi dia NI-nya apa, NC-nya apa, NB-nya itu apa gitu kliennya. Nah, setelah si konselornya tahu, sudah diidentifikasi kan ya, sudah diidentifikasi, sudah ditegakkan diagnosanya seperti itu. Nah, di intervensi gizi ini, jadi si konselor itu sudah melibatkan klien dalam perencanaan ini. Kenapa harus melibatkan klien? Karena di sini nanti konselornya memberikan alternatif solusinya. Jadi sudah menjelaskan nanti ya rencana intervensi apa yang akan dilakukan dalam beberapa bulan yang akan datang. Jadi kita sudah mengidentifikasi nih strategi pemecahan masalahnya itu apa. Yang pertama menentukan kebutuhan energi. Jadi dihitung dulu. Jadi kan setelah melakukan recall ya, gitu ya. Kira-kira berapa sih asupannya sehari kayak gitu. Tadi kan sudah di ini ya, sudah didiagnosa bahwasanya dia kelebihan energi. Jadi kelebihan 1000 kilokalori gitu ya energinya. Itu dilihat dari recall-nya gitu. Nah, di sini kita menentukan kebutuhan energinya. Ya dari dia datanya kalau misalkan pasiennya ada berat badan, tinggi badan, kayak gitu, umur, kayak gitu. Berarti pakainya misalnya kita pakai Harris Benedict. Kalau pasiennya pasien umum biasa, pasien dewasa biasa, itu bukan ibu hamil, kayak gitu. Kita pakainya Harris Benedict. Jadi supaya tahu nih kebutuhan makronya berapa, mikronutriennya itu berapa. Terus nanti menetapkan preskripsi dietnya, prinsip dietnya. Karena kita sudah menegakkan diagnosa tadi, jadi harus tahu nih prinsip dietnya apa nih. Oh tadi kelebihan energi, jadi preskripsi dietnya apa coba. Jadi harus disesuaikan. Nah alternatif masalah ini, alternatif solusinya ya, maksudnya di sini ya. Jadi ini kenapa kita harus sebagai konselor memberikan alternatif kayak gitu. Karena di sini, nah ini ya, jadi kita harus melihat potensi dari kliennya atau faktor penghambatnya. Jadi kan lucu ya, misalkan kita memberikan alternatif, tapi ternyata kliennya, ya udahlah Mbak, ini aja pilihkan saja yang tepat kayak buat saya tuh yang mana. Gitu. Tidak seperti itu, karena di sini kita melibatkan klien. Di sini perlu komitmen, bukan ya? Komitmen itu dibentuk ketika ada campur tangan si kliennya, gitu ya. Jadi si klien ini nantinya tidak setengah-setengah melakukan rencana intervensi ini, semangat gitu ya, semangat melakukan rencana intervensinya. Jadi si klien ini harus punya plus minusnya dalam dirinya gitu ya, punya kekuatan apa sih yang dia bisa mendorong melakukan intervensi ini, atau faktor penghambatnya itu apa sih dari setiap program intervensi. Jadi dipilah-pilah mana yang dia sesuai dengan kemampuannya, mana yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, ini preskripsi diet tadi ya. Jadi si klien itu
si klien itu harus tahu tujuan dari dietnya itu apa. Jadi konselor tadi sudah menegakkan diagnosa kan ya. Terus dilihat nih prinsip dietnya itu seperti apa. Jenis dietnya apa ya itu? Oh tadi di diagnosanya itu dia kelebihan energi, asupannya kelebihan energi. Oh berarti jenis dietnya itu diet rendah kalori saja. Atau misalkan kalau NI-nya dia ini apa namanya kenaikan gula darah kayak gitu. Oh berarti jenis dietnya itu adalah diet DM. DM 1900, DM 2400 kayak itu disesuaikan dengan kebutuhan si kliennya. Seperti itu. Bentuk makanannya apa kayak gitu. Kalau misalkan pasiennya sehat gitu ya, sehat berarti dia oral tekstur makanannya makanan biasa kayak gitu. Kalau misalkan si kliennya ternyata giginya sudah tanggal, misalkan ya sudah sepuh atau sudah tua, oh bentuk makanannya ini lebih lembek. Jadi kita harus melihat kondisi si kliennya. Kliennya ini rawat inap atau rawat jalan, kliennya ini ada masalah dengan fisik klinisnya atau tidak. Orang yang tidak dirawat ya, rawat jalan pun itu kan bisa saja dia tidak bisa mengonsumsi makanan ini ya, makanan yang biasa, ya, teksturnya biasa. Makanya kita harus lihat nih kondisinya seperti apa. Seperti itu. Jumlah yang dikonsumsi dan kandungan gizinya. Nah, ini juga kebutuhannya ya. Jadi dalam sehari itu berapa sih yang harus dikonsumsi ya gitu. Nah, biasanya kalau di preskripsi diet ini dia persen-persenan tuh, ada di syaratnya ya. Berapa persen kebutuhan energinya, persen karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, kayak gitu. Setiap penyakit itu pasti persenannya berbeda. Orang dengan hipertensi, misalnya orang dengan hipertensi dan orang yang tidak hipertensi, pasti dia asupan garamnya itu beda. Seperti itu. Jadi di syarat diet ya, di syarat diet itu di persenannya itu mengikuti dari kebutuhannya ya. Jadi kita sudah menghitung kebutuhannya, terus di syaratnya persenannya kita pakai untuk mengetahui kebutuhan per makronutriennya. Di sini juga ada makanan yang boleh, tidak boleh. Jadi makanan yang boleh itu apa saja, makanan yang misalkan kalau yang DM gitu ya, makanan yang minuman yang boleh itu minuman yang ada gula tambahannya tapi dia tidak boleh sering. Yang nggak boleh ini dia konsumsi gula lebih dari 5 sendok makan. Bukan 5 sendok makan. 5 sendok makan. Atau dia kalau untuk hipertensi nggak boleh lebih dari 1,75 gram. Seperti itu. Jadi di sini dia di syarat dietnya ya, prinsip diet dan syarat dietnya ini dijelaskan kepada si kliennya. Jadi bukan kita hanya, tapi kita di sini harus perlu feedbacknya kayak gitu ya, feedbacknya dari si klien. Jadi kita sudah memberikan informasi bahwasanya ini loh Bu tujuan dari dietnya Ibu yang akan dilakukan untuk beberapa bulan yang akan datang. Gitu. Jenis dietnya seperti ini, bentuk makanannya seperti ini, jumlahnya dikonsumsi dalam sehari seperti ini. Terus ini ada aktivitas-aktivitas yang seharusnya Ibu lakukan. Jadi olahraganya olahraga sedang dan lain-lainnya. Nah, di sini juga dilakukan proses konseling ya. Jadi kan sebenarnya kalau yang ini ya, ini kan ya sebagai data. Nah, di sini ini diomongkan nih ya, preskripsi dietnya diomongkan di sini. Terus yang tadi ya, yang data yang dihubungkan ya verifikasinya juga dilakukan di sini kayak gitu. Jadi di sini berdialog nih. Kira-kira sanggup nggak dengan syarat dietnya seperti ini? Atau mungkin bertahap. Jadi misalkan kalau di diet di diet DM kayak gitu ya, di diet DM kayak gitu. Ibu ini konsumsinya Ibu sehari itu 2.500 Bu ya, kayak gitu. Pakai yang ini aja Bu ya karena Ibu juga obesitas, pakai yang diet DM-nya 2.000 Bu ya kayak gitu.
Nah, misalkan ibunya nggak sanggup nih karena harus menurunkan secara drastis dari 2.500 ke 2.000 kayak gitu. Walaupun kayaknya dikit ya, 500 kilokalori kayak gitu. Tapi kalau dilihat-lihat itu kan susah ya kalau tiba-tiba harus menurunkan 500 kilokalori. Itu kan kayak sekali makan ya kayak gitu. Nanti bisa diturunkannya jangan banyak-banyak dulu. Oh ini 2.300 dulu atau 2.400 dulu kayak gitu. Begitupun juga misalkan penurunan berat badan. Gitu. Jadi di sini juga ditarget gitu ya, misalkan pasiennya obes ya itu. Oh ditarget ibu dalam 1 bulan yang akan datang. Jadi kita akan bertemu Bu ya, bertemu bulan depan kayak gitu. Sekarang bulan November, nanti kita bertemu bulan Januari pertengahan, jadi 1 bulan setengah gitu ya. Kita bertemu bulan 2 bulan, 1 bulan setengah yang akan datang kayak gitu. Jadi target ibu segini Bu ya, penurunan berat badannya dengan kebutuhan gizinya seperti ini, aktivitas fisiknya segini. Nah, nanti targetnya ibu seminggu harus turun 0,5 kilo atau sampai dalam 2 minggu ya, dalam 2 minggu turunnya 0,5 kilo sampai 1 kilo. Jadi nanti turunnya sekitar 3 kilo Bu ya, dalam 1 bulan setengah. Gitu. Jadi harus dilihat nih, harus dialogkan, harus diberikan informasi bahwasanya ini targetnya penurunannya segini normalnya. Terus nanti misalkan di konseling yang akan datang ternyata targetnya memenuhi dan lebih tinggi, misalkan 4 kilo atau 5 kilo kayak gitu. Kita bisa informasikan, Ibu ini dietnya dilakukan secara santai aja Bu, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai ibunya stres kayak gitu. Jadi walaupun kita ada penurunan ini nih, penurunan asupan, sebisa mungkin kita juga harus membuat ibunya sehat. Sehatnya secara sehat fisik dan sehat secara psikologi. Kayak gitu. Kalau nanti tujuannya ya, tujuan dietnya itu untuk inilah ya apa namanya. Oh teman-teman kok ini nih kurus-kurus kayak gitu. Jadi tujuannya tuh tujuan yang tujuannya tuh nggak long term kayak gitu ya. Tujuannya tuh hanya short term kayak gitu ya. Jadi jangkanya tuh jangka pendek kayak gitu. Itu akan membuat si kliennya tuh stres untuk memenuhi target dari intervensi gizi yang sudah ditawarkan oleh konselor. Kayak gitu. Jadi harus bisa ini ya memberikan info juga ya konselornya ya bahwasanya ini target ini, diet ini dilakukan untuk kebaikan si kliennya supaya dia kesehatannya bisa diperbaiki. Karena kesehatannya bisa diperbaiki atau meningkat. Kalau dia urusan cantik, urusan dia jadi ini berat badannya ideal, itu nilai plusnya lah ya. Jadi supaya si kliennya itu nggak terlalu ada tekanan psikologi. Nanti kalau stres jadinya bisa ini juga ya, bisa anoreksia, bisa bulimia, kayak gitu ya, bisa udah makan banyak terus dikeluarin, kayak gitu. Jadi memang makanya kalau konseling itu nggak sekali 2 kali ya, kayak gitu. Karena di situ tugasnya klien ya, kalau untuk yang yang pertemuan kedua, ketiga, keempat, nah ini memotivasi, melihat perkembangan, kayak gitu. Jadi ngobrol gitu. Kalau hari pertama mungkin kita agak sedikit ini ya, effortnya tuh datanya, gitu. Terus kita membuat intervensinya apa, seperti itu. Jadi yang kedua, ketiga lebih istilahnya lebih enteng ya. Tapi tetap kita harus memantapkan diri, memantapkan kliennya ya, memantapkan klien bahwasanya targetnya ini untuk dirinya sendiri, gitu. Untuk kesehatannya si klien. Gitu. Nah, tadi yang menjelaskan hasil diagnosa, kliennya harus paham ya, harus paham mengenai diagnosanya. Kayak gitu. Yang harus diubah apa dari hasil diagnosanya? Oh, problem etiologi and symptomnya itu harus diubah. Misalkan tidak bisa mengubah problemnya, berarti harus mengurangi sign and symptomnya. Seperti itu. Ini menjelaskannya tadi ya, menjelaskan prinsip sama tujuan dietnya. Yang kelima, memperoleh komitmen.
Jadi komitmen itu kesepakatan ya antara konselor dan juga si kliennya. Selama selama melakukan konseling ya, selama berapa bulan. Jadi di sini konselor memberikan pemahaman, dukungan, motivasi, dan meningkatkan rasa percaya diri. Ya, gitu. Karena di sini nanti ada perubahan pola makan dari kliennya, ada perubahan pola hidup, ada perubahan aktivitas fisiknya, ada beberapa perubahan tuh yang memang dirasa sulit gitu ya, karena memang sebelumnya nggak seperti itu, tapi nanti setelah intervensi, pas waktu intervensi itu ada beberapa perubahan. Kayak gitu. Misalnya makanannya tuh dia tidak dikurang-kurangi Bu ya, goreng-gorengannya. Jadi kan yang misalkan dia suka banget nih sama goreng-gorengan, gitu. Tiba-tiba harus dikurangi nih. Jadi dukungan sama motivasi itu perlunya seperti itu. Karena kan pasti kepercayaan diri itu kan ada naik turunnya ya. Motivasi itu juga ada naik turunnya. Yang kedua, tekankan bahwa perubahan ini untuk membaikkan kondisi kliennya ya. Jadi untuk kesehatan si kliennya. Kayak gitu. Kalau untuk tadi ya, jadi kalau untuk cantik, untuk dia kurus atau berat badan ideal, bukan kurus ya, berat badan ideal itu kan bonus ya. Nah, yang penting itu kesehatannya. Jadi targetnya secara long term-nya itu bagaimana. Yang ketiga, informasikan untuk kunjungan berikutnya. Jadi tujuan berikutnya itu untuk melihat, memonitoring ada perubahan atau tidak. Perubahan sekecil apapun itu sangat penting ya. Jadi kalau perubahannya sedikit bisa jadi ini karena dipengaruhi motivasinya. Jadi kita harus tahu masalahnya itu apa. Ternyata dalam 1,5 bulan misalkan target penurunan berat badannya ternyata hanya mencapai 1 kilo saja. Kita bisa menanyakan nih, apa kendalanya Bu ya? Kayak gitu. Kira-kira yang membuat susah itu apa Bu ya? Kayak gitu. Jadi perlu kita perlu kita lihat ya, ini di monitoring evaluasinya ya. Yang selanjutnya MONEF. Jadi MONEF ini dia melihat berhasil atau tidaknya nih intervensi yang dilakukan oleh klien itu berhasil atau enggak ya, sesuai dengan target atau tidak ya. Misalkan dia ternyata ya target penurunan berat badannya 1,5 bulan ternyata dia bisa lebih dari 3 kilo. Si konselor bisa melakukan perubahan intervensinya. Gitu. Oh ini si kliennya sanggup memenuhi lebih dari target. Ya, gitu. Jadi nanti ini aktivitas fisiknya ini ditingkatkan saja. Terus asupannya ini bisa nih lebih sedikit lagi gitu menuju ke sesuai dengan kebutuhannya si klien. Gitu. Jadi bisa merombak lagi intervensinya, gitu ya, atau rencana programnya itu bisa diubah. Tapi misalkan susah gitu ya. Kalau tadi kan dia kliennya mungkin mempunyai motivasi yang tinggi. Gitu. Ada klien yang tidak mempunyai motivasi yang tinggi atau motivasinya naik turun. Akhirnya dia targetnya di bawah ya, jadi tercapainya di bawah target. Jadi setelah konselor nanti menanyakan kesulitannya apa, hambatannya itu apa, itu nanti bisa dilihat nih, ternyata si ibu ini asupannya nggak bisa nih, kalau dia 2.100, ini masih rata-rata 2.300. Ya sudah dirombak aja pola makannya, sehari itu harus berapa kilokalori. Aktivitas fisiknya, ini ibu ini pekerja. Nanti kalau sampai rumah terus ngurusin rumahnya gitu. Jadi agak susah nih kalau misalkan lari-larinya atau olahraganya kayak gitu ya. 3-5 kali agak susah tuh kayak untuk keluar. Kita bisa mengubahnya nih, Ibu, ini ada aktivitas fisiknya atau olahraganya bisa dilakukan di indoor, Ibu. Kayak gitu. Nanti bisa misalkan Ibu masih kesusahan ya, 3-5 kali, Ibu bisa melakukannya 3 kali. Gitu. Jangan bilang kalau Ibu melakukannya semampunya, Bu, ya itu namanya tidak target ya. Gitu ya. Jadi harus mematok
Ibu sebisa mungkin melakukannya 3 kali, Bu, ya, kayak gitu. 3 kali dalam seminggu. Intensitasnya 30 menitan, Bu, ya, kayak gitu. Seperti itu. Jadi ini mendiskusikan ya, faktor penghambatnya apa, pendorongnya apa, kayak gitu. Faktor pendorongnya nih misalkan dari ini lingkungan, kayak gitu. Lingkungan keluarga, kayak gitu. Nah, ini nanti bisa konselor ini bisa menghubungi keluarga atau teman. Atau misalnya faktor penghambatnya ternyata dari teman dan keluarga, ini juga bisa konselornya menanyakan nih ke pihak keluarga maupun pihak temannya, gitu. Tapi atas izin dari kliennya. Jadi kalau kliennya nggak mengizinkan, kita menggali informasi dari keluarga ataupun temennya kayak gitu ya. Berarti kita nggak usah tanya. Kita menggali data dari kliennya saja. Soalnya monitoring perkembangan. Jadi ini monitoring perkembangan itu yang tadi ya. Jadi progresnya bagaimana, sesuai target atau enggak, ya gitu. Jadi perkembangan ini bisa dilihat dari pemahaman sama ketaatan dietnya. Gitu. Jadi ini benar nggak si klien ini dia mengurangi asupan yang tidak diperbolehkan atau yang harus dikurangin. Gitu. Apakah intervensi sesuai dengan rencana atau enggak? Itu ya, jenis dietnya atau salah satu prinsip dietnya ini dilakukan atau tidak, ada perubahan status gizi atau tidak, ya gitu ya. Jadi IMT-nya dia ada atau BBI-nya lah ya, BBI-nya dia ini enggak mendekati BBI-nya atau tidak, gitu, perubahan penurunan berat badannya. Identifikasi hasil, nah, ini positif ataupun negatif, ya nggak masalah, yang targetnya tadi ya, nggak sesuai target, ya nanti berarti bisa dikaji ulang rencana intervensinya, atau sesuai target, ditingkatkan lagi motivasi dan dukungannya, melebihi target, oh ini berarti harus dirombak nih rencananya, nih harus dirubah nih, karena si kliennya ini dia punya kepercayaan yang tinggi, atau dia taat banget nih sama dietnya. Terus mengukur hasil, ini hasilnya ya. Jadi perubahan status gizi, perubahan nilai biokimianya, fisik. Jadi ini pas waktu di akhir ya. Jadi kita bisa melihat nih status gizinya bagaimana nih. Dia kalau dari IMT-nya sudah menuju normal atau belum. Perubahan nilai biokimia dicek. Jadi kita di diagnosanya tadi ya, misalkan HDL-nya dia rendah. Di monitor evaluasinya ini nilai biokimia HDL ini sudah normal atau belum. Itu perubahan fisik. Perubahan fisiknya dia awalnya ya, dia kesusahan nafas ya, karena jenuh. Terus dia kalau berkegiatan itu agak susah karena lambat ya gerakannya, akhirnya dia terengah-engah kayak gitu. Nah, karena dia penurunan berat badannya, nah, dia masih ada ini enggak? Masih ada nafasnya masih terengah-engah atau enggak nih kalau melakukan aktivitas fisik. Gitu. Perubahan pola makan. Jadi dia sudah bisa menghindari makanan snack, sudah bisa mengurangi makanan snack, atau sudah bisa mengurangi makanan-makanan yang tinggi energi, tinggi lemak atau belum. Nah ini dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari recall. Jadi pas waktu monitoring evaluasi kita bisa melakukan recall. Kira-kira asupannya sehari dari energinya, kalau kita pisah-pisah nanti ya di NutriSurvey ya, energinya, karbohidratnya, proteinnya, kayak gitu, lemaknya. Nah, itu sudah mendekati atau sudah sesuai dengan kebutuhannya atau belum. Kayak gitu. Nanti dibandingkan dengan asesmennya yang awal tadi, waktu awal konseling tadi ya. Apakah sudah ada perubahan signifikan atau belum nih? Kayak gitu. Jadi kan kemarin sudah belajar juga ya, kecukupan gizi kayak gini, dia defisit rendah, dia defisit ringan, defisit berat, atau normal. Kayak gitu. Kita bandingkan dengan kecukupan asupan yang waktu asesmennya. Seperti itu. Perubahan gejala dan tanda, misalkan tensi ya, itu fisik klinis ya. Misalkan dia kalau gejala sama tanda ini juga bisa dari ini juga ya, dia konsumsinya juga ya, kayak gitu. Atau misalkan kalau berat badan kayak gitu, berat badannya berlebih kayak gitu ya,
Tandanya dia tadi terengah-engah, atau misalkan tadi salah ya, kembali ya perubahan fisik ya. Tadi gejala sama tanda ya. Kalau fisik tadi bisa berat badan yang berkurang, bisa dia misalkan tensinya jadi normal gitu ya. Terus dia pernafasannya juga ya, pernafasannya juga ini juga kalau nafas dihitungnya pakai R ya. Jadi dia nafasnya juga normal atau enggak gitu. Kalau gejalanya misalkan dia ada lecet ya gitu ya, lecet di kalau gemuk itu kan biasanya di lipatan-lipatan itu kan lecet ya, di lipatan-lipatan tubuh kayak gitu ya, karena gesekan. Gitu. Oh ini ternyata tandanya sudah tidak ada lecetan-lecetan lagi karena lipatan tubuhnya itu sudah tidak terlalu bergesekan ya, gitu. Karena sudah turun kan ya berat badannya. Jadi kita lihat nih, sama gejalanya juga, gejala yang dirasakan, nah, itu seperti apa? Ada perubahan nggak? Misalkan kalau apa ya? Ginjal ya, misalkan kalau ginjal ya. Oh kalau ginjal itu gejalanya ini mual muntah kayak gitu ya, di awal-awal tuh mual muntah. Terus di akhir-akhir karena sudah di ini ya, sudah disesuaikan kebutuhan proteinnya ya supaya kreatinnya itu dia tidak tinggi ya gitu. Berarti dia berkurang gejala mual muntahnya gitu. Nah, monitoring evaluasi ya, evaluasi itu ada evaluasi proses, evaluasi hasil. Kalau evaluasi proses berarti yang dievaluasi pas waktu prosesnya nih, proses interaksi, terus dia apa namanya waktunya dia sesuai enggak? Kan ini ya 30 menit sampai 60 menit kayak gitu ya. Nah, itu sudah sesuai atau belum nih? Kayak gitu itu kan mempengaruhi ya. Oh, misalkan ternyata kurang dari 20 menit udah selesai nih kayak gitu. Oh, ini bisa dijadikan evaluasi apakah si kliennya ini belum terbuka. Apakah si kliennya ini belum percaya gitu ya sama konselornya. Gitu. Tempat, metode, dan partisipasi kliennya. Karena misalnya kliennya nggak terbuka nih. Gitu. Akhirnya ketika ditanyakan mengenai pemahaman kayak gitu ya, partisipasi ini kan pemahaman ya, pemahaman dari si klien gitu. Jadi si kliennya bisa istilahnya mengulang kembali informasi, mengulang perkataan atau mengulang informasi yang diberikan oleh si konselornya. Seperti itu. Jadi kalau partisipasinya kurang, bisa jadi si kliennya ini belum percaya nih sama si konselornya, gitu. Jadi kita harus membangun kepercayaan kepada si kliennya. Jadi kalau misalkan di luar konseling, kayak gitu, misalkan menanyakan keadaan si klien itu nggak masalah. Evaluasi hasil, jadi ini melihat keberhasilan konselor ya. Jadi asupannya sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Target perubahan berat badannya itu sudah tercapai atau belum. Perubahan biokimianya sudah yang tinggi sudah jadi normal, yang rendah sudah jadi normal atau belum. Perubahan fisiknya bagaimana? Fisik klinisnya ya. Tensinya sudah normal atau belum? Detak nadinya sudah normal atau belum? Terus suhunya bagaimana? Perubahan perilaku tadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan pola makannya ya, pola makan dan juga aktivitas fisiknya juga. Yang terakhir dokumentasi MONEF. Jadi kita perlu mendokumentasikan atau istilahnya mengumpulkan ya data-data yang sekiranya diberikan oleh klien atau kita dapatkan dari klien itu harus didokumentasikan. Karena kita harus melihat nih, misalkan di konseling kedua atau konseling ketiga kayak gitu. Kita untuk melihat progresnya si klien itu kan harus punya data ya. Data entah itu data recall, kalau ada data biokimia juga alhamdulillah karena nggak setiap klien itu membawa data biokimia yang misalkan kalau masalahnya kayak masalah dia pengen menurunkan berat badan karena dia obesitas ya biasanya tuh tidak membawa nilai biokimia. Jadi biasanya kalau penyakit-penyakit seperti DM, terus apa namanya ginjal, biasanya dia membawa nilai biokimia. Jadi kita bisa tahu ya, bisa melihat gitu ya perubahan nilai biokimianya itu sudah ke normal atau belum kayak gitu. Jadi ini supaya kita ketika memberikan perubahan rencana pun berdasarkan dari data-data dari
dokumentasinya ini selama konseling. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada nih contoh ya, jadi kasusnya laki-laki umur 22 tahun dan berat badan 86 kilo dan tinggi badan 175 cm datang ke poliklinik gizi karena merasa tidak nyaman dengan keadaan tubuhnya. Yang dia obesitas ya ini terasa berat tidak nyaman dan terbatas. Langkah pertama membangun dasar konseling. Jadi si konselornya harus menyambutnya dengan ramah, tersenyum, dan berikan salam kayak gitu ya. Jadi kemarin kalian sudah belajar kan ya, belajar mengenai komunikasi verbal maupun non verbal ya, kayak gitu. Terus feedback juga, reflect back juga kayak gitu ya. Jadi ini ramah tamahnya itu ya ini wajibannya kita gitu ya. Karena di sini kita ingin membangun komunikasi yang baik dengan klien. Walaupun misalkan ya, walaupun itu adalah misalkan tetangga kita kayak gitu. Mungkin di awal-awal kayak ini ya, di awal-awal biasa aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan orang terdekat itu bisa jadi mereka nggak ini, bisa jadi si konselornya tuh akan ngejudge kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin walaupun misalkan dengan orang kenalannya kalian ya, jadi konselor punya kenalan kayak gitu, atau temennya konselor kayak gitu, kalian harus bersifatnya objektif kayak gitu. Misalnya teman kalian biasanya lihat ya, kalian biasanya lihat kalau makannya itu ternyata banyak banget kayak gitu. Terus dia males-malesan nih aktivitas fisik kayak gitu. Jadi nanti pas waktu kalian sebagai konselor, kalian kan di sini profesional ya, mengedepankan keprofesionalan kalian gitu. Jadi nggak perlu menyinggung gitu atau mengejudge gitu. Kamu males sih untuk olahraga atau kamu bebal banget sih disuruh makan makanan yang ini aja yang sayur yang banyak sayurnya atau ini loh makanan yang lebih sehat kayak gitu. Kamu bebal banget sih kayak gitu. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, ini jadi menyambut klien dengan selamat pagi Ibu atau Bapak, gimana kabarnya, kayak gitu. Selamat datang Ibu, ada yang bisa saya bantu, kayak gitu. Jadi kemarin saya lihat sudah beberapa orang yang ini ya, apa yang saya bantu, kayak gitu, sudah mengatakan ini, kayak gitu. Terus dapat juga dilakukan dengan menjabat tangan klien. Tapi kalau nanti misalkan sekarang lagi ini ya COVID kayak gitu ya, nggak apa-apa nggak usah menjabat tangan klien gitu. Cuma menunjukkan tangannya di depan kayak gitu. Atau misalkan kalau online kayak gitu ya, online kita tidak bisa melakukan ini kayak gitu. Atau cuma kita bisa kayak orang Jawa gitu loh menunduk gini apa nunduk bentar gitu. Oh ibu kayak gitu. Itu nggak masalah kayak gitu. Lain dipersilakan duduk ya, dipersilakan duduk. Ini kalau yang dia offline, ya dia langsung. Kalau yang dia online ya, jadi kalau yang dia online itu berarti nggak usah dipersilakan duduk kayak gitu. Jadi membuat nyaman aja, membuat suasana nyaman aja untuk si klien apa namanya memberikan informasi identitas diri dan informasi lainnya kayak gitu. Nah, ini kalau yang ini ya, yang dia langsung ya, duduknya sama tinggi, kemarin juga sudah kita bahas ya. Singkirkan penghalang, yang dia penghalangnya terlalu jauh ya. Tapi kalau mejanya cuma meja sekecil kayak gitu nggak masalah. Karena kan dibuat juga untuk ini ya, tempat untuk media ya. Jadi kita bisa memperlihatkan media-media leaflet brosur gitu yang dia menjelaskan informasi gizi, perkenalkan nama dan juga profesinya. Karena di sini supaya si kliennya ini percaya gitu ya. Jadi percaya bahwasanya oh ini beneran nih mbaknya psikologi atau mbaknya ini beneran ahli gizi atau mbaknya beneran nih dietitian kayak gitu. Jadi supaya membangun kepercayaan kayak gitu ya dan juga supaya kan kepercayaan tuh kayak bisa terbuka kayak gitu. Oh ini saya ngomong sama orang yang tepat nih ya, orang yang tepat dalam keilmuannya. Yang selanjutnya menceritakan identitas kliennya ya. Jadi nama umur terus dicatat nih, dicatat. Tapi misalkan kalau ini terlalu cepat gitu ya, si kliennya memberikan ini
berkata-katanya gitu, memberikan informasinya terlalu cepat kayak gitu, bisa direkam gitu, sebagai data cadangan kayak gitu ya, supaya juga si konselornya tuh nggak sering-sering nulis kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan data-data ini sudah ada pas waktu screening, berarti si konselornya cukup mengkonfirmasi apakah datanya sudah benar atau ada yang perlu ditambahkan gitu ya. Selanjutnya membangun hubungan yang positif. Jadi supaya ada kerjasama nih, kerjasama karena memang ini akan berlangsung secara lama nih konselingnya. Gitu. Jadi sebisa mungkin dari komunikasi nonverbalnya itu juga dijaga kayak gitu ya. Jadi misalkan kalau kontak matanya kayak gitu, jangan kalau kalian misalkan kalau saya natap biasa aja kayak kelihatan sinis kayak gitu. Ya berarti belajar lihat di kaca kayak gitu ya supaya nggak kelihatan sinis tuh bagaimana kayak gitu. Itu perlu proses ya seperti itu ya, karena memang itu kan merupakan ini ya komunikasi nonverbal yang nanti ditangkap oleh kliennya. Gitu. Klien kan bisa saja ngejudge juga ya kayak, si mbaknya ini kok ini ya apa namanya natap aku kok dari atas ke bawah, terus dia natap aku kok kayaknya nggak seneng gitu ya, atau dia kayaknya ini ya apa namanya dengar keluhanku kayak, oh ini kok mbaknya nggak bisa sih, ini nggak bisa mengatasinya sih kayak gitu. Jadi harus dipelajari nonverbalnya gimana, verbalnya gimana kayak gitu. Jadi kalau nggak bisa tuh ngaca gitu ya, ngaca latihan gitu. Kira-kira apa yang dilihat klien itu benar atau salah sih, apa yang harus diperbaiki sih, kayak gitu. Konselor memahami tujuan klien, jadi tidak menyinggung ya di sini ya. Misalkan kayak Bapak atau Ibu gemuk sekali Bu ya, pasti makan banyak ya Bu ya, kayak gitu. Nah, bisa jadi kalau orangnya easy going kayak gitu ya tuh nganggapnya oh, biasa aja lah percakapan seperti itu kayak gitu. Tapi kalau anaknya ini kliennya ini sensitif gitu ya dimasukin ke hati kayak gitu. Ini kayak banyak gimana sih di awal-awal udah ngejudge kayak gini kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ini juga perlu ya, maksudnya walaupun kita dekat kayak gitu, tapi jangan terlalu sok dekat. Kayak Bapak gemuk banget sih, makannya pasti banyak Pak ya gitu. Itu kan bisa jadi sok dekat kayak gitu ya. Jadi dekatnya dekat secara profesional saja. Karena kita walaupun kalau konseling ya, walaupun kita posisinya sama kayak gitu. Tapi kita ada batasannya. Gitu ya. Dari segi bahasanya, verbalnya, komunikasi verbalnya tuh ada batasannya. Karena mereka misalnya teman kita pun misalnya teman terdekat atau sebenarnya kalau teman keluarga sebisa mungkin dialihkan ke konselor lainnya ya, supaya kita tidak subjektif kayak gitu. Tapi kalau kita profesional nih bisa menempatkan diri kayak gitu. Berarti kita harus objektif nih. Walaupun dekat tetap kita profesional. Sampaikan waktu konseling. Jadi satu kali sesi berapa kayak gitu. 30 sampai 60 menit atau sesuai dengan ini ketersediaan waktunya si klien juga nggak masalah. Misalkan ternyata kliennya nih bisanya 20 menit nih gitu. sekali sesi gitu. Padahal bisa jadi 60 menit gitu. Tapi karena kliennya bisanya 50 menit aja nggak masalah. Gitu. Yang kedua menggali permasalahan. Jadi data antropometri ya, ABCD ya. Antropometrinya tadi ini dihitung berat badannya berapa, terus BBI-nya berapa, tinggi badannya berapa, terus kita hitung IMT-nya nih. Nah, IMT-nya ini berapa? Oh, 28. Oh, ini obes grade 2. Kayak gitu. Jadi kita bisa bisa dilihat yaitu permasalahannya bahwasanya status gizi klien itu status gizi pasiennya itu dia obesitas grade 2 kayak gitu. Biokimianya nanti dilihat nih di assessment-nya ya. Biokimianya itu dia apa nih? Data-data yang dia tidak sesuai dengan standar bakunya. Jadi nggak perlu lihat semuanya ya. Jadi kita lihat apa saja nih yang kira-kiranya mencolok yang sesuai dengan keadaan si pasiennya. Misalkan ternyata si pasiennya ini DM berarti yang perlu di-highlight itu apa? Ya, ini kadar gulanya, terus
HbA1c-nya, terus 2 pp-nya berapa, kayak gitu. Jadi data apa saja nih yang perlu diambil, gitu. Kan karena biasanya datanya banyak ya, data kolesterol, LDL juga ada, HDL juga ada, hemoglobin juga ada, gitu. Jadi kita harus memilah nih data mana nih yang perlu kita highlight, kayak gitu ya permasalahannya. Kalau misalkan dia ada komplikasi gitu ya, berarti data yang lain bisa kita ini pertimbangkan. Misalkan dia ada hipertensi kayak gitu. Oh, ini berarti bisa dilihat di lain nih datanya nih, data biokimianya nih, atau dia ada apa namanya? Ada jantung nih. Oh, ini berarti kolesterolnya. Terus dia HDL-nya harus dilihat nih gitu. Fisik klinisnya. Nah, ini kan ini ya. Jadi si kliennya ini sudah menjelaskan identitasnya, keluhannya apa ya. Jadi fisik klinisnya ternyata dia secara fisik gemuk, susah bergerak, nafasnya terengah-engah ketika melakukan aktivitas gitu. Secara klinis dia sering lecet gitu pada bagian yang berlipat kayak gitu ya, pada lipatan bagian tubuh ya kayak gitu. Nah, data riwayat makanannya kita bisa menggunakan FFQ atau recall ya. Kalau FFQ bisa mengetahui polanya. Ya, kalau FFQ seperti kita bahas di penilaian konsumsi pangan dan juga di PSG ya. Kalau FFQ itu kan ada FFQ sama semi FFQ. Kalau ingin melihat polanya aja kita bisa pakai FFQ. Dan kita harus lihat dia kondisinya seperti apa. Misalkan kita hanya ingin melihat pola makan yang dihubungkan dengan konsumsi lemaknya saja. Berarti yang ada di tabel FFQ ini tidak semua kelompok bahan makanan, tapi hanya makanan yang mengindikasikan. Itu apa berarti? Ya makanan yang lemak, sumber lemak, gitu ya. Jadi makanan yang sumber lemak baik nabati maupun hewani, nah itu dicantumkan di FFQ-nya. Jadi nggak terlalu banyak nanti dan tidak menghabiskan waktu, gitu ya. Jadi di FFQ nanti sudah tahu nih kira-kira dia makan fast food berapa kali. Kebiasaan makan, nah ini bisa dilihat juga nih di data personalnya juga ya, data personal. Ini data personal, ini data personal. Ini data personal bisa dari FFQ juga bisa. Terus ini lebih suka makan makanan yang digoreng. Ini juga bisanya ditanyakan ya. Jadi data riwayat makan ini tidak hanya berasal dari FFQ sama recall, tapi juga bisa dari interview saja. Gitu. Misalkan kebiasaan makannya tuh bagaimana? Sehari-hari tuh makanannya seringnya jajan apa? Itu bisa ditanyakan. Data riwayatnya tuh tidak hanya dari FFQ dan recall-nya saja. Nah, di recall kita tahu ya, jadi asupan energinya sehari berapa, protein berapa, lemak berapa, karbohidrat berapa, kayak gitu. Baru nanti dihitung kebutuhannya dan tingkat kecukupannya. Kebutuhannya tadi kan kita sudah tahu ya, BB-nya berapa, TB-nya berapa, kayak gitu. BBI-nya berapa, kayak gitu. Terus setelah kita tahu kebutuhannya, tingkat kecukupannya nih, kita bandingkan nih asupannya sama tingkat kebutuhannya. Apakah dia berlebih, pakai yang Depkes ya, pakai yang Depkes yang sebelumnya pernah dikerjakan itu, apakah dia defisit ringan, apakah dia berlebih, ataukah dia normal. Kayak gitu. Nanti bisa digali akhirnya permasalahannya. Didiagnosanya bisa dilihat dari riwayat makannya ini. Data riwayat personalnya. Nah, ini secara sosial budaya ya, riwayat penyakit, dia biasa konsumsi apa nih, kayak gitu, obatnya apa, sebelumnya ada sakit apa, kayak gitu. Terus data umumnya ya, data umumnya, identitas dirinya, ya gitu. Nah, ini sosial budaya juga perlu nih, misalkan dia akses sosialnya atau sosial budayanya kayak gitu ya. Jadi dia ekonomi juga bisa ya. Jadi supaya tahu untuk ketika kita melakukan intervensi nih kayak gitu. Jadi kita memberikan misalkan memberikan apa namanya menu kayak gitu ya, menu dalam sehari kayak gitu ya, menu sehari itu dia konsumsinya apa saja gitu, perencanaan menu kayak gitu. Karena dia sosial ekonominya dari ekonomi menengah ke bawah, berarti sumber makanannya kita bisa mempertimbangkan sumber makanan yang memang terjangkau dari segi ekonomi menengah ke bawah. Kayak gitu. Jadi data-data ini tetap bermanfaat buat kita ya untuk melakukan rencana intervensi.
Selanjutnya menggali permasalahan. Tadi ya, sebelumnya menggali permasalahannya. Jadi disimpulkan nanti, seperti yang sebelumnya saya bilang, jadi setiap nanti A, B, C, D, antropometri, biokimia, fisik klinis, dan dietary assessment. Nah, itu biasanya di akhir di tabelnya di bawah ya. Jadi misalkan nih di sini tabel antropometri kayak gitu. Di bawahnya ini kesimpulannya nih. Kesimpulannya bisa per tabel ya, per ABCD ya gitu. Oh, ternyata dia IMT. Oh, ternyata dia IMT-nya lebih dari 27 kayak gitu. Atau pas waktu dia biokimianya kayak gitu. Biokimianya LDL-nya tinggi, mengidentifikasikan bahwasannya kayak gitu. Riwayat makan juga seperti itu. Istilahnya kita menuliskan kembali masalahnya. Jadi poin-poin yang jadi masalah tuh apa sih kayak gitu. Kalau riwayat makan itu kan pasti banyak ya. Nah, kita lihat nanti apa saja yang ini bisa dijadikan masalah nih, kayak gitu. Bisa digali lagi nih permasalahannya, kayak gitu. Jadi disimpulkan per ini juga boleh ya, per ABCD-nya itu boleh. Yang ketiga, menegakkan diagnosa. Jadi ya, ini coba ya, kalian bantu ya, diagnosanya apa ya selain ini ya. Dia dari penyebab masalahnya, oh ini frekuensi makan fast food-nya 3 kali. Kebiasaan makanan kue, jadi ini makanan yang bisa jadi dia tinggi energi ya kalau kue ya. Bisa beda sama biskuit ya ini ya. Sama ini manis-manis ya. Mempunyai kebiasaan makanan dalam jumlah porsi yang besar. Suka minum minuman yang manis, minum minuman manis plus minuman soda gitu misalkan. Lebih suka makan makanan yang digoreng. Tidak suka mengonsumsi sayur dan konsumsi buah. Tidak suka jalan berolahraga. Tanda gejalanya sulit bergerak dan nafas terengah-engah. Gitu. Ini juga kalian bisa lihat dari data ini, data asupannya ini ya, atau data apa namanya? Data yang ini ya, data antropometri, fisik klinis, riwayat makan, dan data riwayat personal. Jadi bisa dilihat dari situ ya. Ini yang simpulannya tadi ya. Terus ternyata PS-nya adalah kelebihan asupan energi atau bisa kelebihan asupan lemak ya, yang dihubungkan dengan konsumsi makanan fast food sebanyak 3 kali per minggu. Dibuktikan dengan recall 24 jam dengan konsumsi lemak berlebih 871 kilokalori. Gitu. Jadi ini lemak ya, nulisnya salah. Ini lemak ya kayak gitu. Kira-kira ada yang mau nambahin nggak? Nggak cuma NI ya, jadi bisa NC, biasa juga kalau NC tadi kan fisik klinis biokimianya ini ya, biokimianya nggak ada ya, jadi NB ya. NB atau NI ada yang mau menambahkan? Devi, Bu. Ya, Dev. Tapi ini untuk biokimianya saya boleh ngawur nggak, Bu? Sesuai sama data, biokimianya kan nggak ada ya, karena ini masalah obesitas biasanya nggak ada biokimianya. Mereka nggak bawa biasanya. Jadi bisa ini aja deh, nggak usah NC ya. Jadi NI sama NB. Jadi intake sama behavioralnya aja. Apa? Coba. Kemarin sudah belajar ini kan, bikin PES kan ya, di dietetika ya? Sudah. Berarti gimana? Kesulitan dalam bergerak dihubungkan dengan tidak suka atau jarang olahraga, dibuktikan dengan sulit bergerak, nafas terengah-engah, dan jantung berat melakukan fungsinya. Sulit bergerak itu NB, ada nggak sulit bergerak? Saya kurang tahu, Bu. Saya tidak hafal. Maaf. Itu nggak apa-apa, nggak dihafalin. Tapi kan kalian punya ininya kan, punya sovelnya kan? Iya ada Ibu. NB 2.1 ketidakaktifan atau kurangnya aktivitas fisik. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, nggak apa-apa, namanya itu mencoba tuh nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika nanti ada ini ya, ada problem kayak gitu ya,
NI atau NC ataupun NB-nya itu tidak boleh diubah. Kalau ini kan belajar gitu ya, kalau belajar tidak masalah. Tapi kalau nanti kalian menuliskan dokumentasi ya, menegakkan diagnosa yang benar-benar sudah ada kasus nih ya, sudah ada kasus kayak gitu. Nah itu nanti kalian nggak boleh mengubah kata-katanya. Yang bisa diubah itu adalah problem sama S-nya, problem si etiologi sama sign and symptom-nya kayak gitu. Nggak apa-apa Dev ya, jadi memang ini belajar ya. Tapi nanti kalau nanti beneran, nah ini kalian harus melihat NI-nya apa, NI berapa titik berapa, NC-nya apa, terus NB-nya apa gitu. Ini sudah ada yang buka ini, sudah ada yang buka domainnya belum? Sudah Ibu. Coba apa? Bisa dihubungkan sama ini ya, sama ini asupannya ini kan. Ini kan asupannya lebih-lebih semua nih, kayak gitu. Bisa dilihat dari ini ya. Coba apa? Mana nih? Ibu bisa di next gitu. Kan bisa lihat dari masalahnya ini. Dia tuh masuk tanda gejala ini juga ya. Ini malah maksudnya di sini fisik klinisnya ada di sini. Bagaimana kalau ditunjuk aja, Bu? Ibu saya mau coba ya. Ya, yang ditunjuk udah besar masa ditunjuk coba. Biar ada ini deh. NI 5.6.2 kelebihan asupan lemak dihubungkan dengan lebih suka makan makanan yang digoreng dan jarang berolahraga, ditandai dengan nafas terengah-engah karena paru-paru dan jantung berat melakukan fungsinya. Dan dengan konsumsi lemak berlebih berapa tadi? 48 gram. Ya, ini nggak apa-apa ya, sambil belajar aja ya. Jadi misalkan tadi Muza bilangnya kelebihan asupan energi. Terus etiologinya itu tidak boleh ada olahraganya. Kalau misalkan ini ya, misalkan kalau NB-nya ini dia ternyata kelebihan berat badan. Nah, ini etiologinya bisa tidak suka berolahraga. Tapi kalau problemnya ini adalah konsumsi, nah di sini dihubungannya sama konsumsi juga nih. Konsumsinya apa? Lebih suka makan goreng-gorengan, kayak gitu. Ditandai dengan apa atau dibuktikan dengan apa? Dibuktikannya juga tanda gejala, bisa juga dari tanda gejala, bisa juga dengan apa namanya? Bisa juga dengan data recall-nya, gitu. Jadi tadi pemilihannya masih salah ya untuk yang sign and symptom-nya ya. Jadi tadi nafas terengah-engah ya. Jadi nafas terengah-engah itu dia tidak bisa menyelesaikan problem dari tidak bisa menyelesaikan problem gitu. Karena sign and symptom itu kan
digunakan atau bisa dikurangi, misalnya diperbaiki ya, supaya kita bisa memperbaiki problem. Kayak gitu. Jadi ini misalnya saya mengambil recall nih. Oh, berarti yang harus diperbaiki nanti adalah asupannya. Kayak gitu. Atau misalkan ini konsumsi, dia kan kelebihan lemak ya, dari kelebihan lemak. Oh, berarti yang harus dikurangi itu adalah konsumsi makanan yang digoreng. Kayak gitu. Kalau aktivitas fisiknya nanti nggak masuk nanti nggak masuk di etiologi. Gitu. Jadi etiologi itu bisa mengubah problem. Kalau misalkan dia tidak bisa mengubah, berarti sign and symptom-nya yang digunakan untuk mengubah problemnya. Seperti itu ya. Jadi tadi ada yang masuk, ada yang tidak masuk. Gitu ya, etiologinya dan sign and symptom-nya. Gitu. Nggak apa kita belajar aja. Gitu. Atau misalkan kalau kalian buat ini deh, buat nggak sesuai sama penyebab masalah dan tanda gejala deh, apa deh, kayak gitu. Coba. Kan kalau NB itu kan banyak banget ya, yang mengenai ini, yang mengenai kepercayaan, mengenai apalagi ya sosial budayanya juga, kayak gitu. Gaya hidupnya, kayak gitu. Coba. Sudah latihan bikin PES kan ya? Sudah Ibu. Sudah ya. Sudah dapat tugas mengenai PES? Bikin MCP itu kan Bu? Nah, iya bikin NCP udah kan ya? Sudah Ibu sampai dosen. Nah, sudah kan? Ayo. Berarti kan sudah terbiasa bikin. Paling enggak kalau N itu kan ada yang hafal ya, biasanya kayak ini mulu nih yang keluar ya gitu. NI 1.1 doang nih yang keluar gitu. Atau NI 1.2 nih yang terus terusan keluar kayak gitu. Jadi biasanya tuh yang biasa dihafal tuh yang sering yang dihafal tuh biasanya yang biasa keluar ya gitu. Apa coba yang lainnya? Nggak apa-apa deh, nggak sesuai sama ini, tapi masalahnya dia obesitas dan juga dia asupannya dia berlebih semua, biokimianya nggak ada di sini. Nah, Ibu, saya mau coba. ya coba. Ini Bu, NC 3.3 obesitas berkaitan dengan kelebihan asupan energi, lalu ditandai dengan IMT-nya menunjukkan obesitas. Itu benar ya, gitu. Jadi obesitas yang dia dihubungkan dengan apa tadi? Kelebihan berat badan ya? Kelebihan berat yang badan ya? yang Yang apanya, etiologinya apa? Etiologinya tadi kelebihan berat badan kan ya? Tadi saya pakainya ini Bu, berkaitan dengan kelebihan asupan energi. Oh ya, kelebihan asupan energi ditandai dengan IMT-nya. Itu nggak apa-apa, itu masuk ya. Jadi IMT-nya nanti yang bisa ditargetkan dia sesuai ya, sesuai dengan ini, sesuai dengan kebutuhannya. Kayak gitu. Ada yang lain? Jadi ditandai atau dibuktikan ini dengan ini ya, data yang dia sudah ada standarnya juga boleh, dengan gejalanya itu juga boleh, kayak gitu, dengan recall-nya juga boleh, kayak gitu. Ada lagi? Ini siapa lagi? Ini saya ngadu loh nanti ke Bu Denis nih. Ini anak-anak belum ini nih. Perlu latihan lagi nih NCP-nya biar tambah bosen ya, latihan NCP ya. Ayo apa? Satu lagi deh, apa coba? Yang berkaitan dengan ini, perilaku coba.
NB1.4 Bu, kurangnya monitoring diri. Ya, coba NB1.4 kurangnya monitoring diri dihubungkan dengan apa? Kurangnya monitoring diri itu kan karena dia ini ya, dari segi motivasinya kurang bisa, kepercayaannya diri kurang juga bisa, terus dia secara sosial ya, tidak ada dukungan juga bisa, itu juga bisa. Coba nggak pakai yang penyebab masalah ini juga nggak masalah, coba apa? Ibu, saya mau coba. Tadi sih diselesaikan dulu, tadi siapa? Taufik ya? Diselesaikan dulu coba. Iya Ibu. Iya, diselesaikan PES-nya. Bentar Ibu. Monitoring Kalau yang gimana? tadi 1T4 tuh berhubungan tak Ibu? Apa? Betul lah Ibu. Yang NB1T4 tuh berhubungan tak, Bu? Bisa berhubungan kurangnya monitoring. Kan ini kan nggak bisa lihat data, bisa enggak kan ya? Kurang monitoring diri ya nggak masalah, karena kan dia kayak bisa nih kalau pakai yang tidak suka berolahraga itu kan berarti dia nggak bisa memonitoring dirinya kan ya, kayak gitu. Atau dia nggak bisa menghandle harusnya apa yang harus dilakukan kayak gitu ya. Apa Alasannya kan Bu, pakai yang NB1T4. Iya, etiologinya apa? Simptomnya apa? Etiologinya itu Bu, penyebabnya itu kurang mengontrol kebiasaan makan. Apa? Kurang bisa mengontrol jumlah makan, Ibu. Terus ditandai dengan makan yang berlebih dan kurang mengontrolnya, Ibu. Itu sama kayak etiologinya itu. Saya simptomnya, Ibu. Ditandai dengan obesitas. Bisa ditandai dengan recall ya. Kalau obesitas nanti nggak terlalu masuk ya kalau obesitas ya. Gitu. Itu kan dampaknya ya. Itu kan problemnya istilahnya ya. Terus tadi Muza, terakhir apa Zai? Ini NB1.1 kurangnya pengetahuan terkait makanan dan gizi, berkaitan dengan kurangnya informasi terkait makanan dan gizi dan belum pernah mendapatkan konseling gizi, ditandai dengan sering mengkonsumsi makanan sumber lemak jenuh, fast food 3 kali seminggu, tinggi konsumsi gula sederhana, yaitu kebiasaan makan kue dan suka minum minuman yang manis, dan kurangnya konsumsi sayur dan buah. Gitu, Ibu. Ya, itu bisa ya, termasuk ya. Jadi, pengetahuan yang kurang ya. Biasanya kalau pengetahuan itu sering banget masuk ke NCP, kayak gitu. Karena dia kalau dari masalahnya aja tuh seperti dia banyak ya yang nggak suka ini, nggak suka itu, masih kebiasaan makan apa, kayak gitu. Itu memang dihubungkan sama pengetahuan, kayak gitu. Jadi nanti dilihat-lihat lagi ya, etiologi sama sign and symptomnya itu dia cocok nggak sama problemnya kayak gitu. Apabila sign and symptomnya itu dikurangi ya, dikurangi itu bisa merubah problemnya atau enggak. Etiologinya diubah itu bisa mengubah problemnya atau tidak. Itu yang perlu dicocok-cocokinya, caranya gitu ya. Selanjutnya memilih rencana intervensi. Jadi jenis dietnya bisa rendah kalori atau rendah lemak. Tujuannya apa? Gitu. Jadi kan tadi sudah ada BBI-nya ya. Jadi kita sudah menentukan tujuan dietnya itu apa. Menurunkan berat badan atau tujuan dietnya yang lain.
ingin berat badannya turun atau berat badannya hanya turun atau dia bisa mencapai ideal gitu. Prinsip dietnya, jadi ini bisa nanti prinsip bisa sama syaratnya juga ya gitu. Jadi kurangi makan makanan yang serba digoreng, kurangi minuman yang manis. Jadi makanan apa yang boleh dan tidak boleh kayak gitu. Dan juga kita sudah menghitung nih perhitungan jumlah zat gizi sehari itu berapa. Jadi kalau bisa segini tuh kayak gitu. Nah, di sini kita juga bisa menyusun menunya ya di sini ya. Menyusun menunya. Jadi kalau menu sehari itu kan misalkan kita 5 kali ya, 5 kali atau 6 kali kayak gitu. Nah, untuk snack itu biasanya 10%. Jadi snack itu dia 10%. Jadi nanti kita bisa ngitung ya. Jadi kalau 10% aja, misalkan snacknya 3 kali berarti udah 30%. Nanti kita bisa bagi nih makan pagi, siang, sorenya, malamnya ini sama atau enggak. Disesuaikan sama aktivitasnya. Jadi pertimbangannya tuh aktivitas ya. Misalkan pagi, oh pagi kerja sama siang masih kerja, oh ini berarti lebih besar nih. Gitu. Atau misalkan snacknya cuma 2 kali, pagi sama siang. Berarti kan sisanya masih 80% ya, 80% untuk makanan utama ya. Gitu. Nanti bisa didistribusikan porsinya. Oh ini porsi untuk makan siang sama makan pagi ini lebih besar porsinya. Makan paginya lebih besar nih, misalnya 30, atau makan siangnya lebih besar nih, 30% aja dari total kebutuhan kayak gitu. Nah, porsi seperti ini yang kita bagi-bagi ini fungsinya untuk dia membuat menu. Jadi kita membuat menu nih, kira-kira makan pagi, kira-kira rencananya apa aja kayak gitu. Kalau menu kan biasanya ada siklus ya, ada siklus menu ya. Kalian bisa memberikan siklus menu kepada klien kayak gitu. Oh, Ibu bisa menerapkan siklus menu selama 10 hari kayak gitu. Siklus menu yang semakin sedikit itu biasanya mencegah kebosanan pada klien ya. Misalkan akan ada ya 10 siklus 10 hari, siklus 15 hari kayak gitu. Jadi kalau semakin lama ya 15 hari itu kan menunya ini ya bakal bisa bosen ya si kliennya gitu. Nah, sekarang juga diet sehat kayak gitu ya, catering diet sehat gitu juga pakai siklus menu juga kayak gitu. Jadi supaya untuk proporsinya juga tepat ya, tepat sesuai kebutuhannya, atau bisa kalau menurunkan berat badan kan berarti dia di bawah kebutuhannya ya, di bawah kebutuhan. Oh enggak sih, sesuai dengan kebutuhan karena memang asupannya itu kan dia lebih besar ya, lebih besar kayak gitu. Jadi siklusnya bisa dipilih berapa hari gitu ya. Gitu. Jadi si konselornya nanti bisa membuat menu ya, menu sehari itu dia berapa. Nah, ini totalnya nanti misalnya tadi ya, kemana ini? Snack ya, snack malam. Oh, ini 10%-nya. Nah, 10%-nya berarti tadi kalorinya berapa tuh? Kayak gitu. Kalorinya dia 166 kilokalori. Dengan proporsi makronutriennya seperti ini nih kebutuhannya. Gitu. Nanti di sini yang kalian masukkan di sini kan hanya ini ya, hanya URT dan berat gitu. Di akhir biasanya nanti kalian ini karena sudah ada ini ya, berarti nanti nggak perlu ya, nggak perlu ditulis lagi ya, karena sudah sebelumnya sudah ketahuan di prinsip dietnya bahwa sehari itu segini, proteinnya segini, karbohidratnya segini. Gitu. Jadi ini menu setiap menu ini ya makan pagi itu dia adalah segini energinya gitu. Ini kalian bisa mencocokkannya di Nutrisurvey ya. Jadi ini bikin ya. Oh ini kira-kira biasanya kalian pakai URT dulu nggak masalah. Gitu. Kalau kita ini ya. Kalau misalkan di tumpeng gizi itu kan ada porsinya ya. Oh ini berarti nasi putih itu sekitar sehari ya. Sehari berapa? Oh 4 sampai 5 porsi gitu. Nah, ini berarti kira-kira kalau di gelas atau di piring dia untuk paginya berapa nih piring gitu ya, misalkan piring. Jadi kalian kalau membuat menu kayak gitu, kalian nggak apa-apa nih URT-nya dulu, masukin URT-nya dulu baru nanti diubah ke gram kayak gitu. Misalkan ternyata makan paginya ini berlebih nih dari energinya 417 ini, nanti bisa dikurangi nih, bisa dikurangi dari URT-nya, otomatis kan berarti gramnya bisa dikurangin, atau bisa diganti juga nih menunya, misalkan ternyata
telurnya ini terlalu tinggi kayak gitu, ini diganti aja deh kayak gitu, pakai ini ikan kayak gitu, ikan apa, ikan lele atau apa gitu. Seperti itu. Jadi memang kalau recall ya, jadi kalau konseling kayak gitu, recallnya ini bisa jadi kalian gunakan di ini, di apa, di pertemuan selanjutnya, gitu. Karena kan nggak mungkin cepat sehari bisa menyelesaikan recall ya, kayak gitu. Makanya kalian perlu tanya kan ya, tanya apa, kayak dia apa namanya, kebiasaan makan goreng-gorengan, kebiasaan dia suka makan manis-manisan, itu kan diperoleh datanya melalui interview ya, data riwayat makannya sebelumnya itu bagaimana kayak gitu. Nah, ini nanti kalian melakukan intervensi ya, tapi bisa dilakukan pas waktu konseling yang kedua. Misalnya kalian kan nggak bisa ya recall terus sehari jadi, terus nanti sudah intervensinya apa kayak gitu. Jadi nanti maksudnya kebutuhan energinya berapa, dan kalian nggak tahu ya. Atau asupannya sehari harus asupan sehari sama kebutuhan kan bisa pakai IMT ya kayak gitu. Tapi kalau perencanaan menu yang intervensinya itu kan di hari kedua saja kayak gitu, karena kan disesuaikan dengan asupannya juga ya, asupannya sebelumnya kayak gitu. Nah, ini langkah yang kelima, memperoleh komitmen ya. Jadi dijelaskan dulu sama ditawarkan ke kliennya kayak gitu ya, alternatif permasalahannya tadi ya, intervensinya apa. Klien ini mempertimbangkan ya, jadi paham mengenai informasinya yang diinfokan dari konselornya, dipertimbangkan bisa atau tidak melakukannya. Jika bisa melakukannya, klien sepakat dan memberikan komitmennya untuk melaksanakan rencana intervensi. Kayak gitu. Karena komitmen ini penting ya nanti ya untuk kedepannya. Kalau dia masih setengah-setengah kayak gitu ya, oh berarti dia harus memilih alternatif masalah yang memang alternatif intervensi yang memang cocok buat dia. Kayak gitu. Kalau memang masih setengah-setengah komitmennya kayak gitu. Karena komitmen ini pentingnya untuk tidak hanya 1 bulan 2 bulan. Gitu ya. Setelah konselingnya selesai, komitmen itu pasti masih diperlukan. Nah, gitu. Karena si kliennya ini masih perlu untuk mengontrol dirinya terhadap pola makan, terhadap pola hidupnya, terhadap gaya hidupnya. Gitu. Nah, terus di sini di akhir konselor memberikan kesempatan klien lagi untuk menanyakan apabila ada yang kurang dipahami dari rencana intervensinya, gitu. Supaya nanti nggak salah paham nih, kalau diet rendah energi misalkan, ibu nggak boleh konsumsi karbohidrat aja ya, nggak boleh konsumsi karbohidrat kayak gitu, atau dikurangi karbohidratnya. Padahal nanti bisa nih, oh ibu ini bisa mengkonsumsi karbohidratnya, tapi nanti karbohidratnya ke karbohidrat yang kompleks Bu ya, jangan yang sederhana, gitu, supaya nanti apa namanya, pengosongan lambungnya nanti lebih lama, jadi Ibu nanti nggak sering ngemil, gitu. Akhirnya energi yang masuk yang Ibu asup nanti nggak terlalu banyak. Jadi biasanya kan klien juga ada yang salah tangkap kayak gitu ya, ada salah tangkap atau salah paham kayak gitu. Jadi di sini menanyakan kembali gitu di akhir ya. Nah, selanjutnya MONEV, jadi evaluasi prosesnya ini bisa dilihat nih, kliennya antusias atau enggak nih. Interaksinya gimana nih, baik atau enggak nih, semangat atau enggak. Jadi partisipasinya, biasanya partisipasi klien itu yang seperti yang sebelumnya tadi di awal itu, partisipasinya itu baik jika si kliennya ini merasa excited atau kliennya ini sudah terbuka. Gitu. Sudah terbuka dirinya gitu atas segala macam informasi yang diberikan gitu. Jadi kalau partisipasinya sedikit misalkan nggak mau nanya, ketika dijelaskan cuma iya aja kayak gitu. Nah, itu bisa jadi yang salah, yang harus kalau klien itu kan ini ya, klien itu kan bisa jadi kita nggak bisa menyalahkan klien ya, gitu. Karena datang itu pasti kondisinya berbeda. Entah itu dia psikologinya yang bermasalah ataupun dia susah dalam mengontrol pola makan yang nggak bisa, benar-benar nggak bisa diubah kayak gitu dengan faktor yang mungkin akan susah ya diubahnya kayak gitu. Nah, yang perlu diperbaiki itu memang dari konselor dan prosesnya. Apakah suasananya sudah nyaman?
apakah komunikasinya sudah baik, kayak gitu. Jadi evaluasi proses tuh di situ. Atau apakah si konselornya ini komunikasi nonverbalnya kurang, kayak gitu. Jadi yang perlu diintrospeksi itu adalah yang perlu direview ya, perlu dilihat lagi itu konselor sama prosesnya. Gitu. Terus yang selanjutnya evaluasi dampak ya. Jadi dilakukan waktu kunjungan kedua dan berikutnya. Jadi bisa dilihat nih evaluasinya apakah sudah sesuai target atau belum nih. Ya ini sesuai target atau belum, atau sudah melakukan intervensi lainnya seperti melakukan aktivitas fisik, sudah ada perubahan perilaku atau belum, sudah mengurangi riwayat makan yang sebelumnya yang suka ngemil, kayak itu sudah atau belum, kayak gitu. Nah, di sini dia dilihat nih dari sebelumnya, misalkan sebelumnya dia berat badannya 82 kilo. Terus dia yang di kunjungan kedua yang dia 1,5 bulan ya jaraknya, ternyata dia turunnya lebih dari target nih, harusnya targetnya 3, dia turunnya 4. Nah, di sini nanti bisa dilakukan ya rencana intervensi baru. Ya, jadi itu nggak masalah ya, seperti yang sebelumnya dijelaskan tadi ya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, jadi bagaimana kalau tadi kan ya, kalau tadi lebih banyak ya mengenai konseling atau konsultasi offline atau langsung. Terus bagaimana dengan konseling atau konsultasi online? Sekarang kita ini ya sering mendengarnya itu adalah telemedicine, kayak gitu. Jadi halodoc ataupun apa namanya? Apa ya selain halodoc ya. Jadi banyak kan ya telemedicine yang dia dari rumah sakit pun itu juga ada kayak gitu. Kebanyakan memang berbayar ya. Jadi yang awal-awal bisa jadi itu pakai robot ya kayak selamat pagi ya. Tapi selanjutnya biasanya langsung menghubungi langsung terhubung dengan dokter ataupun ahli gizi terkait. Nah, ini nanti kalian diskusikan ya di email ya, kayak gitu. Hari ini nanti kalian kuliahnya sampai jam berapa nih setelah ini? Sampai jam 1 Ibu, nanti jam 2 lanjut lagi. Jam 1 sampai jam 2 nggak ada ya? Ya, jam 1 sampai jam 2 nggak ada ya. Jadi nanti saya kasih waktu kesempatan buat kalian ya, setengah jam saja, dari mulai jam 13.30 sampai 14, yaitu mendiskusikan di email bagaimana konseling dan konsultasi online. Kayak gitu. Apakah dia dari komunikasi verbalnya sudah bagus, komunikasi nonverbalnya sudah bagus, kayak gitu. Terus dia feedbacknya ke pasiennya tuh gimana, apakah sekarang lebih efektif komunikasi online dibandingkan offline. Jadi sudut pandangnya selain waktu, prosesnya, feedbacknya, kayak gitu ya. Itu nanti kalian bahas. Ada yang mau ditanyakan? Bu Nana, maaf izin masuk. Itu Bu, nanti kita anak B ada analisis regresi mulai jam 1 sampai jam 2, Bu. Oh ya, jadi maunya jam berapa? Ini kan ada setengah jam lagi ya harusnya ya.